Halo Sobat Komsos, ketemu lagi di program Bisik Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Halo Mama ya, kenapa sih? Nggak apa-apa. Jangan begitu dong kalau melihat aku. Kita kedatangan 2 tamu yang luar biasa. Aku udah gak sabar sebenarnya pengen dari tadi. Tadi kita udah ngobrol tapi nggak direkord aja. Jangan gitu ya. offline aja nanti sekarang on air. On air ya. Ini adalah 2 tamu yang TOP BGT PSN SKLD CH yang mereka ini adalah 2 orang yang peduli akan lingkungan hidup ya, bisa dibilang seperti itu. Ada Kak Ate atau Mbak Ate atau Ibu. Maju dikit Mas. Ya. Mendekat. Ya, dan juga ada Mas Endro. Halo. Hai Mas Endro, Mbak Ate. Halo. Selamat datang di Bisik ya. Hai. Nah, ini 2 komisi loh. 2 komisi yang kali ini datang berbarengan. Biasanya kan komisinya pisah-pisah. Kali ini kalau ini langsung disatukan di sini dan kita akan ngobrolin seputaran cara mengolah sampah. mengolah sampah yang lagi happening banget ya. Betul Topik ini banget. tuh di mana-mana, orang lagi rame, lagi ribut di Yes. tiap lingkungan, di tiap komplek, tiap Yes. RT, RW. Nah, sekarang kita mau datengin aktivisnya nih. Boleh ya disebut aktivis ya? Harus volunteer aja. Aktivisnya terlalu. Volunteer dan aktivis. Boleh Tetap ya, cerita, Keke. boleh cerita deh. Tar dulu. Oh, tar Ini dulu. Mbak Ate ini kan dari KKP. Ya, apa coba KKP tadi? Komisi Keadilan dan Perdamaian. Benar. Komisi Keadilan dan Perdamaian. Iya. Benar. Nah, ini Mas Endro ini dari PSE, Pengembangan Ekonomi Sosial. Ya, Sosial kebalik. ekonomi. Kebalik. Pengembangan Sosial ekonomi. Iya. Jadi sosialnya duluan baru ekonomi gitu. Bagus. Oke, ini benar kata Maya tadi bahwa yang namanya sampah sekarang itu kan menjadi permasalahan yang sangat luar biasa, pelik gitu ya di Bandung lah, di Bandung karena kan yang Sarimukti itu kebakaran, terus kita nggak punya TPA lagi gitu ya untuk sementara waktu dan akhirnya sampah numpuk kan di mana-mana dan akhirnya ada gerakan yang bawa dari kelurahan terus kemudian ke RT RW bilang bahwa sampah dipilah, pengolahan sampah dan lain sebagainya, tapi kita sendiri bingung, kebingungan untuk mengolah itu gitu loh, Memilah. kemudian juga mengolah kan. Nah, ini kita ngobrolin dulu awalnya harus gimana sih sebenarnya kita memperlakukan sampah dengan baik dan benar. Oke. Di lingkungan rumah aja dulu ya. Ya, di rumah dulu deh. aja. Jadi ini tips and trick gitu ya. Tips and trick kok langsung ke situ ya. Ini udah ending. Udah ending. Enggak sih. Tapi menarik kalau ngomongin sampah itu saya suka ngajak kalau ada teman-teman nanya atau discuss itu kita lihat dari semua hal yang bisa kita rasakan dulu di sekitar kita. Misalnya saya nggak tahu teman-teman penonton ini apakah merasakan Sobat Komsos ini mengalami dan merasakan gitu ya kalau deket-deket rumahnya sekarang itu lagi ada tumpukan sampah banyak banget. Yuk siapa yang ngalamin? Tidak. Gak ada suaranya. Saya. Misalnya pernah pasti melihat di sekitar jalanan Bandung ada aja tumpukan sampah terus. Terus yang kedua, kalau hujan, baunya Harum sekali. semriwing gitu ya, baunya sampai ke ubun-ubun gitu kan ya. Itu yang kedua. Terus saya dengar cerita, jadi waktu itu saya lagi di mana ya? Saya lupa. Tapi satu kali teman saya yang jarang kontak saya tuh telepon. Teh, boleh tolong kirim gua video nggak? Kenapa gitu? Video apa? Video penanganan sampah. Kenapa? Ini ya, teman gue itu di rumahnya dia lagi mau buang sampah ke tempat sampah dia buang biasa. Tahu-tahu dia ketemu Satpol PP. Terus nggak boleh sama Satpol PP buang, dimarahin. Jadi ternyata ada yang mengalami sampai kayak gitu. Oh, rajin ya Satpol PP-nya. Aduh, kan temennya yang rajin ya Satpol PP-nya. Menegakkan bahwa ketertiban. Ternyata emang di kota Bandung ini kita tahu lagi ada larangan untuk membuang sampah organik gitu ke TPA, pengumpulan sampah. Nah loh, It's happening. Iya. It's happening. Terjadi ya Sobat Komsos, sampah organik jangan sembarang buang. Terus Kayak gitu. Nah, memang itu beda sama kalau cerita di rumah saya masih diangkut. Di rumah saya karena rumah saya di Kabupaten Bandung kebetulan. coret ya. Bandung coret. Nah,
Tapi dari 3 sesuatu yang bisa kita rasakan tiap hari ini kan berarti kita mikir dong, ada masalah nih, ada hal yang nggak benar terjadi nih, apa gitu kan. Nah kita berpikir terus apa yang terjadi. Nah balik lagi cerita ke sedikit tentang di rumah saya itu, tentang pengolahan sampah dan pengangkutan gitu. Nah dari sejak ada delay pengangkutan sampah selama ini kan terjadi delay pengangkutan sampah. Nah orang-orang di rumah saya itu nggak pernah pusing dengan delay ini. Karena ada Mbak Ate. Dia yang ngangkut. Oh bukan. Bukan lo yang ngangkut. Bukan. Gak kuat ngangkutnya. Terlalu berat ya. Ternyata orang-orang di rumah gak ada masalah. Ya sampah kita mah dikit aja, gak diangkut 2 hari seminggu juga bebas gitu kan. Nah, berarti kan How come? ya Kenapa? berarti kita tidak ada masalah dengan hal itu, meskipun rumah tangga lain mengalami hal itu. Nah nanti kita cari ya bedanya kenapa gitu. Tapi balik lagi tentang problem tadi, berarti sebetulnya situasi itu bisa disiasati sebenarnya dengan ada masalah sampah tadi, bisa disiasati. Jadi kita tahu bahwa yang pertama lagi ada pengelolaan yang nggak bener nih tentang sampah. Terus yang kedua kan pertanyaannya, terus kita bisa ngapain? Nah itu pembukanya sedikit dari saya bahwa kalau pakai cara yang benar, kalau memang kita paham mekanismenya, masalah itu tuh nggak akan ada gitu. Meskipun itu terjadi di sekitar kita. Masalahnya adalah banyak yang kurang paham. Iya. Iya. Selama ini Gitu. kan kayak tadi kita ngobrol waktu offline ya. Orang tuh sibuk dengan sampah plastik. Padahal sampah organik nggak kurang bahayanya juga. Bener ya? Tadi kita ngobrol gitu. Iya. Nah bisa ceritain dikit nggak Mas Endro? Gimana tuh? Ya jadi memang kalau sekarang itu ya kita sering dengar kampanyenya tuh selalu ayo bereskan sampah plastik gitu kan ya, bahkan sampai bikin apa seperti bank sampah seperti itu. Cuman kalau yang organiknya sendiri kayaknya kurang diperhatikan gitu ya, dianaktirikan gitu. Padahal sebenarnya yang organik ini kalau dilihat secara komposisi itu termasuk yang paling besar gitu dari sampah yang kita hasilkan sehari-hari gitu kan. Nah mungkin karena belum tahu gitu, jadi caranya gimana ya, kayak contoh kalau misalnya kita mau ngolah sendiri nih sampah organik, waduh nanti bau, udah bau, banyak binatang aneh-aneh gitu ya. Seperti kecoa. Oh boleh disebutkan nih, nggak apa-apa ya. Boleh lah. Menjijikan boleh. Boleh lah. Ya banyak binatang, kemudian apalagi ribet dia katanya kan. Terus butuh- mengganggu tetangga Mas. Oh mengganggu tetangga. Ada tetangga mungkin yang merasa terganggu gitu ya. Nah mungkin itu gitu. Nah sedangkan kalau kami sendiri bisa gitu sebenarnya, gimana sih caranya gitu kan ya, supaya hal-hal tersebut tidak terjadi, tapi tetap kita bisa mengolah yang tadi, yang organik Karena tadi. gini Mbak, ada data yang Gitu. menarik. Ini saya baca buku tahun berapa ya? Tahun 2015 buku ini judulnya What a Waste 2.0. Katanya kalau negara berkembang kayak Indonesia, negara berkembang ya. Iya. Jadi itu karena kita itu banyak ketidakefisienan di pertanian. Tapi intinya gini lah, kita tuh banyak konsumsi negara berkembang itu. Iya. Jadi sampah yang paling banyaknya sampah basah. Iya. Nah, Makan. Makanan. Kata KLHK sih sampah basah kita itu sekitar 70% sendiri. Karena orang Indonesia mah resep makan. Resep makan. Kuliner. Kulineran. Di mana juga kan? Jajan kemana-mana, Jajan cilok, kemana-mana gitu. Ayo doa lingkungan teh botram. Iya kan? Doa lingkungannya kan 1 jam, ngobrol sambil makannya 1,5 jam. lebih banyak ya waktu untuk Iya. makan dan ngobrolnya gitu. Saking kayanya negara Indonesia ya, tidak ada orang yang nggak makan sih sebetulnya. Mau makan dengan versinya masing-masing. Mungkin itu yang dimaksud 70% itu. Nah tapi kalau misalnya untuk cara mengolah sampah yang misalnya gini, tadi di rumah Mbak Ate kan nggak ada masalah, saya ternyata nggak diangkut 2-3 hari juga nggak numpuk-numpuk gitu, karena pengolahannya bener kan gitu. Nah biar sobat Komsos termasuk saya juga gitu ya bisa mengolah sampah dengan baik dan benar dan nggak pusing gitu, pengen kayak Mbak Ate juga, gimana caranya? Kan kadang-kadang orang males ribet gitu loh, terus nggak tahu caranya kayak gimana, bahannya apa aja yang harus dibutuhkan gitu kan, yang harus kita punya gitu. Oke. Jadi kalau kayak cerita saya gitu ya Mbak ya, kalau ada sesuatu yang kita lihat itu aneh buat kita, itu berarti ada sesuatu mengindikasikan ada masalah gitu kan. Nah, kalau buat saya kenapa ada penumpukan? Karena ada siklus yang nggak jalan Mbak. Seperti Misalnya gini, kalau buat kita itu sampah, tapi kalau buat hewan piaraan kita itu sampah bukan?
misal nih sisa makanan atau kulit apa ya, sisa Duren. waduh. Iya, kulit pisang, pepaya, Bekas kulit ya. pepaya. Atau misal nasi yang udah bekas kan buat kita sampah, tapi kalau buat hewan piaraan kita kan itu makanan mereka. Enggak kucing aku nggak makan nasi bekas. Wah, Kucing kucingnya dia mah mewah. menak. Kucingnya kucing Darah Persia, biru, darah biru. Kayaknya makannya lebih enak dari saya nih. Domestik kucing kampung. Aduh memang lokal. Nah, tapi kita tuh kadang gagal melihat kalau sebetulnya segala sesuatu di alam semesta ini itu siklus sistem. Nah, saya bisa bilang begini karena makanan bekas kita, oke lah kalau hewan nggak mau, tapi bahkan sisa makanan kita atau bahkan sisa kehidupan kita, apa itu sisa Iya. kehidupan kita kalau pagi-pagi sakit perut. Iya. Nah, itu tuh sebenarnya Nggak- makanan buat makhluk lain. Apa yang makhluknya ini apa? Ya mikrobakteri yang kecil-kecil yang nggak kelihatan. Nah, padahal mikrobakteri ini itu nanti mereka tuh akan menghasilkan enzim yang kita bilang atau sumber energi untuk nanti balik ke siklus jadi sumber makanan kita lagi. Rantai makanan itu. Rantai makanan dan siklus itu tuh sebenarnya terjadi. Nah, kalau ada penumpukan, sekarang ada masalah sampah numpuk, berarti sebetulnya siklusnya nggak jalan. Karena Jadi kedah kumaha atuh ieu teh, Bu. ya lanjutnya ada itu panjang penjelasannya ya teori jeung praktek. Tapi kalau prinsipnya yang kami lakukan adalah kalau kita bisa ngasih peran lagi ke tadi makhluk hidup ya Mas ya, berarti makhluk hidup yang selama ini perannya dihilangkan, maka masalah itu akan selesai. Itu yang kami lakukan. Gue curiga dia mau ngomongin binatang apa nih. Iya. Kura-kura ya, Oh, masih kura-kura. kan? Kucing. Kucing. Jadi itu memang cerita sih Mbak. Jadi kalau kan tadi masalahnya kata Mas Hendro, sampah organik kita itu lebih banyak dan sebetulnya menghasilkan gas metan yang kata Mas Hendro. Dan itu dampaknya 20 kali lebih parah dari CO2 Dengerin. terhadap pemanasan global loh teman-teman ya, sobat Komsos ya, itu for your information. Nah, ada yang bilang memang kalau kita sudah tidak makan satu bahan makanan itu adalah jatahnya binatang piaraan. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, kalau binatang piaraan nggak makan, jatahnya siapa? Itu harus ada yang makan kan supaya siklusnya jalan. Nah, itulah. Siapa? Kalau Makhluk- punya makhluk binatang, Kasih tahu. kalau punya binatang peliharaan, Iya. kalau yang nggak punya binatang peliharaan, nah mungkin siklusnya nggak berjalan, Siklus- gitu nggak? Atau tetap bisa berjalan dengan syarat? Bisa aja berjalan. Nah, udah ada belum integrasikan tadi makhluk kecil tadi? Contohnya dalam apa Mbak? Ini saya ngomongin yang gampang. Kecoa. Magot. Magot. Oke, maggot boleh. Tapi boleh nggak? Apa? Pernah nggak kita nanam pakai sampah kita? Bikin lubang. Bikin lubang biopori misalnya, kan itu kita lagi sebenarnya ya, kalau saya sama Mas Hendro gitu, kami bikin lubang biopori itu bukan hanya buat mencegah banjir, tapi kami sedang memberi makan makhluk-makhluk kecil di tanah, renik-renik, Mantep lu. Oh, itu cicang-cicang. Iya, cacing. dan nanti mereka yang bikin gak banjir karena mereka bikin jalur dan lain sebagainya. Jadi Tapi kan yang halaman punya rumah- tanah. Aku masih Ini ada nih. sedikit. Ada sedikit. Iya kan? Ini yang punya tanah nih Mas Hendro gitu. Iya. Kalau yang Mbak Ate bilang tadi, Kalau yang makhluk- namanya paving block semua, Iya, bagaimana coba? Ya jadi gini. Ini sobat kalau- Komsos ini lagi bilang, Siap. nah, ntar dulu, saya nggak punya Oh, tanah gimana? nih Mas Hendro Mbak Ate. Iya, gimana ya caranya ya? Iya. Masa pakai tanah tetangga gitu? Iya. Nggak lucu ya. Gue nitip dong sampah gue gitu dulu ya. Pak, titip Pak. Ya jadi gini, mungkin yang tadi dikatakan Atet juga, jadi sebenarnya kita nih punya solusi gitu. Jadi gimana sih caranya gitu? Nah, mungkin cerita juga sedikit kalau kegiatan kami di Komisi PSE ini kemarin juga kita keliling gitu ke paroki-paroki yang ada di Keuskupan Bandung ya, tapi baru mulai sih, memang belum banyak. Waringin udah, Santo. Waringin belum. buah batu belum. Bapak tuh belum. Absen parokinya. Absen. Boleh nanti Ya, bisa Santo kontak Michael Waringin ya. kontak pastor parokinya. Nah, jadi kita tuh pengen mengedukasi gitu ya, bukan mengedukasi, saling belajar juga. Jadi kita punya teknologi gitu. Mungkin tadi yang diceritain itu makhluk kecil itu kita sering sebut dengan mikroorganisme lokal sebenarnya, mol gitu ya. Jadi tadi benar, kalau misalnya punya tanah bikin biopori nanti dimasukin, nah nanti kan menghidupi tanah. Sebenarnya tanah kita itu hidup sebenarnya, jadi ada makhluk hidup di dalam yang butuh makanan juga tuh sebenarnya kan gitu. Nah gimana caranya kalau tadi nggak punya apa, Tanah, lahan. nggak punya lahan misalnya. Nah sekarang kan lagi ramai itu misalnya urban farming ya, kan tahu kan, jadi punya tanaman pakai pot aja, pakai polybag misalnya. Cuman kok jadi ribet ya, harus beli pupuk,
harus beli lagi ini beli itu. Enggak, gimana kalau kita pakai yang ada aja. Nah, yang ada itu apa ya, sampah organik kita gitu. Nah, terus caranya gimana nih gitu. Nah, kalau kami prinsipnya itu adalah sampah hari ini harus selesai hari ini. Kenapa kok seperti itu? Kalau misalnya kita tunda besok, kita tunda 2 hari lagi, kita tunda 30 hari lagi, berarti kan pasti akan menumpuk. Karena kita sendiri kan tidak mungkin hidup tidak menghasilkan sampah kan gitu. Nah, gimana nih caranya hari ini selesai gitu kan. Nah, bisa dengan cara kita olah, jadi kita jadikan dia media tanam si sampah organik itu. Loh, tapi kan nanti panas, bau ya dan segala macamnya tadi ya gitu. Nah, kita ada caranya gitu. Kita punya molnya gitu. Kita punya mikroorganisme lokalnya. Nah, itu kita kembangkan di Kuningan. Jadi teman-teman kita di Paroki Cigugur dan Cisantana itu mereka buat nih gitu loh. Ini bisa nih dipakai di kota untuk apa? Tadi menyelesaikan masalah sampah gitu. Jadi ini sebenarnya kreasi teman-teman kita juga, saudara-saudara kita juga gitu ya. Mereka memanfaatkan kotoran sapi. Ini yang bisa diminum itu ya. Nah, oh berarti udah sampai ya infonya ya? Bisa diminum ya. Suami saya Herman Joseph memberitahu saya. Ya, bisa diminum ya Mbak ya. Bisa diminum, Jadi, kebayang nggak? Mau nggak nyobain? Jadi salah nih Om, kok. saya pernah nyobain belum? Kebayang kan? Serius ya Tapi ini? kita mau ngolah sampah dulu ya, jangan minum dulu Mbak. Oh iya oke. Kalau diminum nanti habis nanti kebagian nih. Drop bener ya. Lagi cerita lagi. Tapi bener itu. Jangan ngomongin itu. Jangan minum. Oh iya, jangan minum dulu. Jadi memang kalau terminum juga tidak apa-apa. Jadi tidak berdampak buruk lah. Kalau terminum tidak apa-apa. Nah, intinya adalah maksudnya kita mau sampaikan bahwa ini aman gitu loh. Ini bukan bahan kimia. Ini bukan bahan kimia yang seperti apa obat pel atau seperti apa itu yang racun lah gitu loh. Pel. Ya, Orang jadi lama dia. Pel minum maksudnya. bukan pel itu maksudnya obat pel yang untuk ngepel atau untuk bersihin toilet itu. Nah, enggak, bukan kimia kayak gitu loh. Nah, ini bisa dipakai, jadi sampah hari ini harus selesai hari ini. Misalnya kita punya nih sampah, kita udah pilah tadi kan. Ya. Terus mau diapain nih? Ya udah, punya pot, misalnya punya polybag atau mungkin yang lagi ngetren sekarang planter bag itu yang besar-besar itu. Iya. Bisa buat nanam apa? Yang kayak terpal bahannya. Nah, kayak terpal bener, tapi bukan terpal. Iya. Nah, itu bisa. Jadi kita masukin tuh sampah kita sehari-hari, masukin ke situ. Tanah dulu apa sampah dulu? Sampahnya aja. Nggak usah pakai tanah. Si yang Kita menanam tanpa olah tanah. Jadi kita nggak butuh tanah. Malah kita bikin tanah. Berarti gini dong berarti. Gitu. Gitu. Jadi kita tanpa olah tanah kita masukkan ke dalam situ, nanti disiramin dengan si mol tadi gitu loh. Nah, ketika disiram, Jadi nanti akan bilang kan hubungi nomor ini untuk mendapatkan. nggak apa-apa sih. Kayaknya aku perlu. boleh ya? Boleh. Sip. Perusahaan PS Lewat komsos ya. Iya, namanya juga PSE ya, Mbak. Iya Jadi dong. pengembangan sosial dan Ekonomi. Jadi nggak haram ya Mas bikin Nggak bikin apa-apa. benefit itu nggak apa-apa. Ya, harusnya apa-apa. sih nggak Iya. apa-apa ya. Harusnya nggak apa-apa. Jadi dimasukin ke situ. Masukkan, nah siram dengan itu langsung ditanami. Misalnya nih punya apa ya, Lemon, tanaman Mas, lemon. lemon misalnya, atau aduh pingin cabai aja deh, cabai lagi mahal gitu ya, nanam cengek. 100.000. Bisa beli benih cengek ya. Nah, nanti dipenuhin lalu disiram. Nah, nanti indikatornya biasanya baunya udah hilang gitu. Jadi nggak ada bau busuknya, itu nggak ada. Jadi masukin si sampah organiknya tuh selapis-selapis atau langsung brok gitu di si poli apa? Yang penting ketika mencampurkan molnya bisa rata. Jadi kalau kadang kita masukin bruk gitu kan nanti nggak rata ya. Nah, itu kan jadi harus diaduk dulu. Aduk. Nah, Itu digunting-gunting dulu nggak, dipotong-potong? Boleh, kalau biar prinsipnya gini, kalau mol itu kan makhluk yang kecil banget ya. Kalau misalnya kita makan semangka nih Mbak, kalau dipotong-potong sama dikasih yang utuh lebih cepat yang mana? Potong-potong. Maksudnya ini potong-potong. Nah, Mall itu apa sih? mikroorganisme lokal. Oh, mikroorganisme lokal. Bukan mall jalan tempat Bukan mall, jalan-jalan. bukan mall ya. tempat jalan-jalan. Terus kan kalau di TikTok tuh Ya, lagi rame ya. tentang maggot. Dia yang Maggot, makan juga betul. kan sisa-sisa makanan kita. Betul. Nah, itu bedanya apa nih sama mall ini? Oke, jadi sebenarnya sama aja, Mbak. Jadi maggot itu kan makhluk yang lebih besar lagi yang kelihatan nih. Iya. Contoh mungkin tadi kita bahas dikit cacing ya. Cacing. Cacing. Lebih geli mana maggot sama cacing? Dua-duanya Sama nggak aja. doyan. Sama aja geli. Oke. Nah, kalau apa? Sama sebenarnya konsepnya. Cuman kalau mereka melalui perantara maggot. Jadi maggot itu nanti kan dia punten apa?
pup lagi kan. Jadi Iya, iya. nah itu yang nanti terurai lagi. Tetap yang mengerjakan terakhir adalah mall. Oh, Gitu. si mall ini kasat mata ya? Nggak kelihatan. Oh, iya, kasat mata. Tidak. Oh, kasat mata itu tidak kelihatan. Iya. Ya? Berarti kalau tidak kasat mata berarti maksudnya. kelihatan. Tidak Oh, kasat mata. Tidak kasat. Bingung. Jadi dia lebih kecil dari si maggot. Nanti yang Betul, menguraikan si maggot ini betul. dia lagi Dia gitu. lagi. Oh. Kan karena makhluk hidup pasti menghasilkan ini kan mensekresikan sesuatu gitu. Jadi Iya, nggak iya, usah iya. ribet-ribet pakai cacing atau maggot, pakai mall aja. Nah. Ya, karena kalau ngeliat maggot juga wujudnya kan muringkak disco gitu Muringkak ya ngeliatnya disco. juga. Jadi nggak apa-apa, boleh. Itu bebas gitu loh. Mau pakai apapun, mau pakai cacing, mau pakai mall, mau pakai kucing, mau pakai apalah punya hewan kucing. peliharaan. Nggak, maksudnya intinya adalah semua tetap yang menyelesaikan adalah mall di belakang itu gitu kan. Bentar, aku mau nanya nih. Oke, boleh. Ada problem di komplekku. Mm-mm. Ada satu rumah itu dengan dia menyebut dirinya aktivis kucing. Kamu mau ngomongin tetangga gibah nggak boleh Iya. di Oh, sini. di sini. Bodoh amat. Masalahnya gini. Pantesan tadi ngomongin kucing tuh udah. Oh. Iya, soalnya beda dengan cara Kristen mengurus kucing. Jadi dia itu si pasir bekasnya itu pasir bekasnya itu dikresekin, Mm-mm. Mm-mm. diikat, ditaruh di atas tempat sampah. Mang sampah nggak mau ambil. Nggak mau ambil. Sedangkan waktu ada penyuluhan di kantor RW, katanya sebetulnya si pupnya itu kalau kamu emang piara kucing, pupnya buang aja ke kloset. Kan kalau udah punya piaraan sendiri mah kayaknya lebih tega ya, buang kayak gitu. Nah si pasir itu bisa dicuci dan dijemur, kata si penyuluh yang di RW. Nah ini untuk orang-orang yang punya binatang peliharaan yang suka buang kotorannya juga ke tempat sampah. Nah ini ada solusi nggak? Apa Oke. gali lubang tutup lubang juga apa gimana? Ngutang dong. Beda lagi gali lubang Ya, tutup beda ya lubang. itu urusan. Jadi gini kalau bisa sebenarnya. Jadi tadi balik lagi nih tadi cerita yang sampah tadi ya yang tumpuk-tumpuk tadi buat Iya. bertanam. Nah, sebenarnya memang lebih bagus kalau ditambahkan kalau kami nyebutnya kohe aja ya. Kohe itu singkatan dari kotoran hewan. Oh iya. Nah, jadi lebih di telinga lebih bisa diterima. Kohe. 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 Iya. Kokohe. Koko Herman. Nah, daripada kotoran kan, ya kita sebut saja kohe. Nah, Iya, kohe. kohe ini bisa pakai kohe apa aja. Misalnya tadi punya peliharaan kucing, bisa dicampurkan di situ. Ambune Mas. Ih. Ya, kan tadi kan Nah itu kan mambu nih masalahnya. Seriusan? Kalau pakai mall, kan mambunya baunya orang bisa hilang. Oh jadi setelah kotoran kucingnya masuk banjur mall. nanti Iya. baunya hilang. Seriusan? Serius. Harus berapa Serius. banyak itu? Nggak banyak. Nanti kontak ya. Bisa nanti. Tadi mah. nanti Boleh. nomornya minta ya. Nanti boleh nomornya. Ini ada nggak? Ada. Nggak ada. Masa gue harus nonton dulu episode ini baru gimana? Dan silakan. Gitu. bisa. Jadi bisa sebenarnya. Nah, kita makanya tadi balik lagi cerita komisi ini kita lagi kalian ini kerjasama juga dengan KKP ini kan ada divisi lingkungan hidup ya. Jadi kita lagi keliling ke paroki-paroki, nanti kita pengen sosialisasi gitu loh. Oh bahwa bisa loh menyelesaikan ini. Dan ternyata ya syukur antusiasme kita juga tinggi gitu ya, umat juga tinggi gitu, pingin oh iya ya bener juga bisa seperti ini ya. Jadi mengolah sampah itu mudah gitu loh. Tidak Karena kan rumit. masalahnya adalah sampah organik itu sudah nggak diangkut itu. Betul. Jadi kita harus bisa mengolah harus seperti bisa mengolah sendiri. batik. Jadi tidak ada Seperti masalah. Iya. Betul sekali. Gitu kan. Betul betul. Paroki Santo Michael Waringin ini Oke. tolong dikontak Romo Nanti dicatat. Nugroho ya. Oke. Boleh gitu. Kita siap Siap. hadir ya, siap Iya. datang kita. Nah, Kita tunggu kalau undangan. misalnya yang tadi nih ya, oke lah kita lupakan misalnya anggap misalnya mallnya nggak ada gitu nih. Ya, nah kalau misalnya kayak gitu, si orang rumah harus seperti apa nih? Apa yang bahan-bahannya? Misalnya sampahnya dibuang di satu tempat, ditong boleh nggak ditong? Boleh, ditong juga boleh. Ditong Betul. boleh, Nah, gitu. Jadi misalnya tadi kalau bisa sih punya biopori sebenarnya. Jadi kita mau menghidupi lagi tanah gitu. Kalau mungkin kalau di rumah pasti airnya ngambil dari sumur nggak atau dari PDAM? PDAM Masih tapi PDAM. udah nggak ngocor 3 bulan. Waduh. Jadi aku udah 3 bulan ini beli. Air. Tuh air aja sampai beli ya. Nanti belum udara juga harus beli. Nah, jadi Jangan ya, Jangan. Jangan. Nah, jadi gini, kalau misalnya kita bikin biopori itu nanti kan menambah kemampuan si tanah untuk menyerap air gitu loh. Nah, terutama tapi sebagian besar setahu saya di Bandung itu kebanyakan sih sumur.
Jadi mereka ngebor sendiri gitu Iya, kan, ngambil iya. air komplek tanah. aku kemarin Nah, begitu. kebanyakan kan begitu. Nah, tapi pernah nggak mengembalikan lagi gitu loh air yang udah dipakai ini gitu kan. Nah, caranya gimana ya? Tadi salah satunya punya lahan sekecil apapun walaupun hanya mungkin ya berapa setengah meter kali setengah meter. Dauno ya Mas. Kemarin itu ya Mbak di paroki Garut udah paving block, bahkan Romo Dwi itu ngegali buat bikin Sengaja. buat bikin biopori gitu. Jadi Jadi karena paving blocknya dibolongin lagi gitu. dia ambil beberapa ini kan cuman Iya. Beberapa digali lubang. lagi, beberapa paving blocknya diangkat terus dibikin lubang karena ya memang butuh aja buat buang sampah Basah itu. sampah Nah, basah. sampah basah itu apa aja sih kalau misalnya bisi sobat Komsos kan kehelanya sampai Bingung basah ya. teh iya Apa sampah aja basah teh nih? apa aja, apakah misalnya tulang ayam, tulang bebek, apa cucuk ikan gitu cucuk Kulit telurnya susah tuh Iya. dimakan sama maggot. Oh, nggak bisa, keras, Iya. giginya nggak ada maggotnya juga. kulit apa namanya tadi kulit Durian. telur Durian. enggak kulit Oh. telur itu bisa di blender dijadiin pupuk sebenarnya Iya. Ya. iya kan Jadi ngeblender dulu ya. di blender dulu Nanti habis itu Listrik, blendernya Pak. bikin jus pakai blender juga ya. Pisah dong. Kan kulit telurnya dicuci dulu. Oh, dicuci dulu. dikeringin, baru di blender. Luar biasa ya. Saya mau jadi kulit telur. Dimandiin. Dimandiin. Mas Hendro Iya. lucu loh. Jadi ya tadi sih kalau ya tadi itu salah satunya begitu caranya. Jadi bisa pakai apa biopori. Ya sebenarnya sih memang sebaiknya ada gitu loh. Masa nggak ada sih sepetak gitu ya untuk tanda petik mengolah sampah. Berapa dalam? Berapa meter? Tergantung kalau misalnya tanahnya nggak keras, mungkin bisa 1 meter ke bawah juga nggak ada masalah. Jadi Tapi sistemnya yang pakai tutup gitu. boleh ditutup, nggak juga nggak apa-apa. Tapi bagusnya memang ditutup sih. Jadi supaya nggak banyak hewan keluar masuk. Nah, yang kan. masuk boleh apa aja? Nah, yang masuk boleh misalnya kalau kita tuh ya sampah sisa dapur ya, sisa makanan, Contoh. nasi, sayuran, kulit sayuran, gitu. nasi ya, Plus daging-daging. kuah-kuahnya. Plus kuah-kuahnya boleh. Seriusan kuah-kuahnya juga? Nggak ada masalah. Atau dihabisin kuahnya juga boleh. Kalau Oke. tapi kan kita juga lebih baik makan kita habiskan ya, jadi jangan Iya, disisain ya. betul. Makan. Tulang ayam, tulang Nah, tulang-tulangan? tulang-tulangan boleh. Oh, boleh itu ya? Betul, tulang boleh. Kemudian mungkin ekstrimnya kayak tisu juga nggak apa-apa. Tisu bekas. Apa? Tisu bekas, tapi jangan yang tisu kain ya. Kalau yang kayak tisu, kan ada yang tisunya tisu kain tuh. Jadi agak-agak elastis itu yang bisa jangan. dicuci gitu ya. Nah, ada kan yang bisa. Ada yang bisa itu dicuci. jangan kalau Tisu itu basah mah. juga elastis tuh. Yang Ya, tisu basah juga berarti enggak. kalau bisa yang tisu yang ini Kering aja, aja. yang kering aja yang atau tisu ya tisu yang kering aja. Kemudian sebenarnya sih apa namanya ntar sisa-sisa tadi kupnya hewan peliharaan nggak apa-apa dimasukin aja ke dalam. Si mol itu Gitu. bentuknya cairan atau bubuk atau apa? Nah, kita ada cairan ada padatan juga. Jadi kalau yang padat tapi tetap ketika aplikasi harus dicairkan juga. Ya enggak senu cair langsung atulah mamayanya. Cuman ngaduknya itu ya Gitu. perlu Betul. effort Dan ya. pemakainya irit banget kok kita ya ini sekalian promosi tipis-tipis ya. Jadi kalau Tebal-tebal juga Oh, boleh. tebal-tebal juga boleh ya. Jadi memang kita makainya sedikit banget. Kalau 1 liter itu bisa untuk 1 ton sampah. Jadi molnya 1 segini. liter, molnya 1 liter, botol 1 liter itu bisa dipakai untuk ngolah 1 ton sampah organik. Kan di rumah mah nggak mungkin ada bisa 1 ton ya. Lama kan, berarti kan Iya, irit iya, banget iya, makanya. Nah, nanti dari 1 liter bisa diencerkan di air dulu. Diencerkan di air di 50 liter air. Jadi dicampur air lagi. Campur air lagi. Ah, terus itu nanti dia begitu ini misalnya nih. Nah, ada sampahnya nih. Udah di lubang ya. Ah. Misalnya sampah seharian inilah Ya, sekresek. sekresek. Sekresek Dimasukin Alfamart kan, lah ya. betul. Jangan sama kresek-kreseknya. Kan? Kreseknya jangan. Ya, oke, masukin. Diingetin tuh. Masukin cairan 50. Iya. Yang tadi udah diencerkan, Ah. disiramin aja ke biopori. Berapa tadi teh? 1:50. 150 Jadi mililiter. jadi apapun pokoknya ya 1 botol jadi 50 botol gitu. 1 liter jadi 50 liter gitu. Oke, masukin, campurin. Masukin. Betul. Jadi dikira-kira dulu nih, Mbak, ini sampahnya berapa banyak ya? Misalnya paling sehari itu rata-rata paling 1-2 kilo lah gitu kan ya. Nanti berapa nih pemakaiannya gitu. Jadi makanya dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lebih bagus sebelum dimasukin disemprot dulu kalau punya sprayer tuh. Yang kecil-kecil kayak semprotan burung tuh. Nah, air sprayer juga boleh tuh. Nah, itu disemprotin dulu biar rata gitu. Nah, baru dimasukin ke lubangnya. Itu lu nanti
tunggu berapa hari sudah terurai itu yang si Nggak usah itu. nunggu Kita mau lama-lama. pamit aja Nanti dan mereka lama-lama. berdua Ini seru. Ini Sumpah loh, ini ya gerakan soal sampah ini tuh di RT RW jangan aku tuh pulang lu. Tenang. udah jadi isu yang paling di mana-mana sih. Iya, betul. kan? Dan aku tuh harus berantem dulu sama ibuku ya tentang memilah sampah. Percuma lah, nggak usah dipisah-pisahin. Nanti di bak sorry. sampah juga Disatuin lagi. Nah, gimana dengan sampah yang harus dipilih dan dipilah? Yang lainnya ya, selain yang organik Iya, berarti kan. kita nggak ngomongin organik udah ya, Ya, misalnya ya. Organik beres. Ini kan ada sampah kertas, ada sampah botol plastik, gelas Betul. plastik, kresek. Nah, Hmm. ini Bagaimana? tetap gitu? harus kita pilah-pilah, walaupun kan katanya di tempat pembuangan nanti brok Disatuin jadi lagi. satu. Gimana Mbak Atu? Sekarang Gimana? giliran supaya aku ngomong. Apa? Enggak, canda. Saling ini aja. Tapi kalau kita sih beliefnya kalau kita udah beresin yang organik kayak tadi gitu ya, karena nanti kan botol atau plastik itu sebetulnya di TPA pun akan ada yang ngambilin Misah. lagi Iya. milah. Tapi bisa juga kita mau pisahin dari sekarang supaya dia tidak terlampau mengotori TPA karena kan sudah ada misal bank sampah, terus apalagi ya bank sampah doang ya, Iya. atau rongsok Iya, misalnya. rongsok. Pemulung gitu pemulung, kan. Pemulung kasih aja ke sana kalau saya sih supaya mengurangi besaran sampah yang saya buang ke TPA Oh, gitu. jadi kalau pas ada pemulung ya kasih aja ke pemulung atau ada bank sampah si plastiknya jangan dicantelin di pagar apa di bak Jangan. sampah itu udah kasihin aja ke si bank Iya. sampah itu. Udah Oh, dipisahin. kurangin beban TPA lah kita oke. kayak Jadi gitu. sebetulnya tetap dipilah ya di tempat itu. Sebaiknya begitu. Tapi Bisa kan membuat dipilah. kesadaran sobat Komsos mungkin yang agak-agak aduh ribet gitu ya, nggak mau ribet kan susah ya. Betul. Nah ini kan tadi lagi keliling-keliling untuk mengedukasi kan. Nah Iya. kasih tahu tips dan trik buat sobat Komsos biar nggak ribet kok yang kayak gitu gitu. Jadi bagi itu aja sih. Kayak yang Sebetulnya- kemarin sosialisasi. Sebetulnya di kalau sobat kecamatan. Komsos itu ya dari Paskah 2 tahun lalu itu sudah dihimbau dari keuskupan untuk belajar memilah sampah sebetulnya. Jadi dari buku-buku pengantar pewartaan yang di hari Paskah, hari masa masa Advent kayak gitu Tapi tuh kan nggak ada. semuanya baca. Iya. Iya. Ya toh? Betul. Sudah ada sih himbauannya sebetulnya ya. Tapi Iya. kadang yang kita bingung tuh caranya gimana ya Iya. supaya gampang gitu Iya. kan. Ya kalau ini sharing pribadi saya juga ya, dengan sampah di rumah saya udah nggak ada gitu, sebetulnya jadi otomatis gitu loh buat kami. Jadi kayak automatic karena sampahnya udah beres nih, kita beresin sampah, oh kita udah melakukan apa yang dihimbau sama pewartaan begitu ya. Tapi nanti kita jadi otomatis berpikir oh sampah yang kering-keringnya ya udahlah daripada buang ke TPA udah kita kasih ke pemulung atau enggak ke bank sampah kalau kita ada waktu. Jadi maksud yang mau saya omongin tuh apa, kalau cepet pengolahannya cepet, kita tuh nggak pusing mikirin kesadaran lagi. Yang saya rasakan, yang saya alami begitu. Jadi sebenarnya mah memulainya aja yang Ya. mulainya yang Lagi agak-agak agak berat nih. iya agak berat Kalau gitu udah kan. berjalan mah. Udah berjalan, Udah berjalan biasa. mah enak, Udah otomatis. bahkan ngurangin cost kita. Udah berapa lama melakukan cara seperti itu? Saya udah 2 tahun Oh. nggak buang organik lagi ke TPA. Itu Wah, dan luar tong biasa. sampahnya kosong terus di rumah. Jadi nggak bayar iuran sampah lagi dong? Tetep Oh, gitu. nggak berkurang 50% juga. Tapi ya yang saya kejar sih oke lah kalau sebagian orang masih peduli sama pengeluaran dan cost dan lain sebagainya. Kalau yang saya kejar sih di sini ya balik lagi benefitnya sih. Ya ada uang yang saya keluarin buat mungkin pengadaan mallnya di rumah saya, it's okay, tapi minimal saya nggak buang sampah lagi ke luar kayak Dan nggak gitu. perlu was-was tukang sampah datang apa enggak buat Ya, ngambil. betul. Ketenangan pikiran juga ada buat yang tinggal di rumah saya, jadi Saya akan suruh seluruh saudara saya nonton episode ini. Ya nanti saya share ya episode ini ya. Boleh. Udah siar semua sebelum-sebelumnya juga. Cuman yang kali ini wajib, Wajib. nonton dari Karena awal ini sampai selesai. Luar biasa loh. Iya, Nggak ngantuk kan? enggak. Jadi cenghar. Jadi cenghar lagi ya Jadi sekarang cenghar ya, luar lagi. biasa. Tapi itu balik lagi ya. Ini ngingetin aja buat sobat Komsos yang mungkin belum ngeh juga bahwa tidak harus misalnya punya tanah di rumah, tidak punya lahan, bisa pakai tong, bisa pakai Bisa. drum, bisa ya. Bisa. Jadi nggak ada alasan untuk tidak mengolah sampah organik sendiri di rumah ya. Ya. Tuh. Suka Nanti- banget dengan idenya. Iya dong. Itu belum ngomong nanti kalau udah panen tuh. Biasanya awal aduh Panen.
Nanti kan kalau kita Panen apa nih? kita nanam cabai tadi nih. Oh iya iya Ketika udah benar-benar. panen cabainya kan pasti merasakan oh iya ya ternyata bisa dipakai nih. Jadi kalau udah Ada disemprot si manfaatnya. mol itu teh si wujud organik itu teh berubah jadi apa sih Ya sampah nanti organik? lama-lama kan jadi hitam jadi Tanah. tanah. Seriusan? Iya. Tapi nanti dia menyusut karena kan tanamannya nanti tambah besar. Nggak perlu beli tanah kompos lagi gitu. Wah nggak perlu. Haus. Bikin sendiri saja di rumah. Entar dulu. Kalau di dalam tong gimana ceritanya? Kalau di tanah kan terurai sendiri. Ya tadi kalau misalnya di dalam tong ya kalau bisa di atasnya dikasih tanaman. Oh, Jadi kalau biar di dalam tanamannya nanti tong- makan dari situ. Oke. Kalau di Gitu. dalam tong usahakan ada tanaman di Iya atasnya. tetap ada. Kayak jadi sistemnya seperti planter bag aja tadi. Jadi planter bag atau kayak tabulampot pot gitu kan. Enak mbak. Kalau Dan nanti lama-lama habis loh tuh. Jadi lama-lama habis mungkin nggak nyampe seminggu nanti nyusut. Bisa tambahkan lagi sampah. Sampah kan nggak pernah habis. Tinggal tambahkan lagi. oke. Gitu. Kalau misalnya nggak ditanam pun nggak apa-apa. Nggak Kalau ditanamin. nggak ditanamin nanti akan lama habisnya. Mau Jadi dipanen, numpuk Oh, aja. lebih lama Sayang. habisnya. Iya, sayang kan udah jadi pupuk. Iya. Masukin biji Gitu. duren, lu kan nanti lu panen duren. Nah, nanti panen duren. 6 tahun lah. Nah itu dia tuh masalahnya tuh. Kita tuh senengnya makannya doang ya. Iya. Jadi kalau nunggu buah tuh pengennya yang udah jadi udah matang gitu Iya ya. kan nggak mungkin biji duren tongnya cuma segitu, pohon durennya kan besar Karena kan ya. Pernah lihat gitu pohon duren? Hah? Iya, ada Oh dong pernah, aku. oh ada ya. Karena budaya Asia kan begitu. Belajar kan di HI. Budaya Asia itu adalah kalau Dosen pergi HI kemana, kalau pergi kemana, budayanya adalah udah makan apa belum? Itu pertanyaannya. Kalau dari negara 4 musim yang ditanya how do you do? Apa Oh, kabar lo? iya. Ini negara ini kita musim ini kayak begini. Kalau orang Asia pertanyaannya Udah makan udah belum? makan belum? Ya karena segitu Ininya. Ya Melimpah. udah, ya nanti makan. berubah. Udah buang sampah organik dengan benar belum? udah jadi apa? Yes. Mau lo udah jadi apa? Udah jadi apa nih? Entar, harga mall berapa? Kalau harga Pertanyaannya. iya nih nanti sensitif. Enggak, kalau harga sih kalau yang eceran kita jual di ini komisi yang jualan ya. Jadi bukan saya ya. 50.000 1 liter. 50.000 Oke. 1 Tapi liter. apa namanya kalau misalnya dalam jumlah besar atau bagaimana kita mah nanti ya kembalikan lagi bisa itu kan kita kreasi sendiri gitu. Jadi Ini open PO apa bisa boleh udah- open PO ya nanti di Nggak ada. Oh, nggak ada. nggak Di ada, meja nggak ada, PSE. nggak ada. Ngapain nggak ikutan ya? Jadi kalau ada yang membutuhkan, boleh nanti kontak ke saya Belinya juga di mana? boleh. Kalau sekarang bisa di Bumi Sili Asi. Oh, di Nanti BSA ya, ada? minta ke komisi PSE aja. memang ya Oh, gitu. keuskupannya segala ada ya. Saya akan minta tolong sama Herman Joseph untuk langsung aja ke Mas Hendro. Ayang, Ya, ayang. beli beli 1 botol. Satu botol. Iya. Jangan diminum. Kita coba dulu. Coba dulu di rumah ya. Iya, Jangan coba dulu di diminum. rumah. Jangan diminum. Ntar dulu, tapi ada kan yang diminum, yang diolah diminum ada kan? Sebenarnya yang diolah di Binum itu kayak yang di Paroki Subang tuh. Jadi WKRI-nya bikin jus probiotik karena di sana tuh kan kalau lagi panen apa nanas rambutan kan banyak banget sampai nggak ada harganya kan. Oh, Iya, jadi pantesan. gimana nih biar ini ya udah dibikinkan jus aja. Tapi kalau jus kan paling cuma tahan sehari 2 hari. Habis itu kan basi. Nah, ini difermentasi pakai probiotik ini gitu. Jadi itu yang versi minumnya sebenarnya itu. Gitu. Tapi kalau yang tadi yang dari Kohe itu aja lah, kohe aja. kalau keminum tidak apa-apa. Mau diminum juga boleh gitu. Kan pernah soalnya waktu itu yang Iya. kesana kan cobain minum gitu. Oh seriusan? Iya cobain minum bener. Tapi masih hidup kan sampai Masih. sekarang? Masih. Oh, Rasanya apa? syukur. Jus apel? Aku Nggak ada nggak kesana, rasanya. aku nggak kesana. Rasanya hambar aja, tawar. Nanti kalau mau coba ada kan sekarang ya? Oh, sekarang ada di Tuh di- ada Oh, iya. langsung ya. Langsung aja boleh. Ya. Daripada duitnya Siap. kepake buat beli Beli bebek hitam Oh. di depan rumah. Bebek itu menjadi lemak. Iya benar. Oke, Iya. Mas Hendro, Mbak Ate ada yang ingin disampaikan kepada Sobat Komsos mengenai pengolahan sampah yang ya semoga ini akhirnya bisa menjadi solusi buat Sobat Komsos di rumah sekeluarga ya, jadi Ya. nggak pusing lagi gitu untuk mengolah sampah dan membuang sampah. Jadi nggak nyambung sama yang tadi saya cerita di depan sih. Mungkin Mbak Ate cerita oh terlalu mengawang-awang apa. Tapi gini prinsipnya, kalau caranya udah cepet, terus kita udah bisa lihat itu ya, sampah yang kita buang itu jadi tanaman baru. Iya, Itu mah nggak usah mikir Mbak, sama kepedulian mah udah itu nomor 2 karena kita udah lihat hasilnya langsung. Itu yang mendorong kami di Divisi Lingkungan Hidup KKP untuk mendorong gerakan lingkungan hidup tuh udahlah. Oke, kita bisa bicara banyak tentang cara dan apa, tapi yuk aksi nyatanya mana gitu.
kalau kita udah tahu cara yang gampang, cepet dan bisa menyelesaikan masalah lingkungan, dan itu kan masalah pangan juga ke address dong. Ya kenapa enggak sih diambil caranya gitu. Jadi dari yang cerita macam-macam tadi, intinya sih sok mulai gerak sekarang. Cepetan. Ayeuna pisan jigem. Jigem apa? Korea. Ayeuna Jigem. Kecepatan lahir. Mas Hendro, Ya sama aja sih lah, sudah diwakilkan. atau yang beda atau monitor rame mene. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Bingung. Tadi soalnya udah Belilah masuk semua kohe, nih. gitu. Belilah kohe. Enggak lah, kita nggak terlalu promosi banget sebenarnya, karena kita juga udah ada pasarnya juga gitu ya. Cuman ya tadi yang memang bener aksi nyata aja sih. Karena kalau percuma teori mau dari atas sampai bawah dibahas juga, ujung-ujungnya nggak ada pergerakan kan. Dan ya ini tuh gimana ya? mempermudah banget kalau di Betul. kehidupan rumah tangga ini, mempermudah banget apa yang mereka berdua dengan timnya lakukan ini sangat mempermudah. Saya sebagai ibu-ibu yang nyampah setiap hari ya di rumah ini menolong sekali. Nyampah hati, Nyampah curhatan. Maksudnya enggak ya? Sama kamu. Tadi kalau Ate udah berapa tadi? 3 tahun. 2 Dua tahun. tahun. Saya udah ada 7 tahun, udah 8 tahun mengolah begitu. Wah. Jadi sebelum viral-viral ini kita udah mulai duluan. Kenapa gitu. tuh kita nggak dikasih Kenapa tahu? baru tahu sekarang? Kan atuh? kalau nggak viral kan mana didengerin ya gitu ya. itu jawaban enaknya ya. Kalau jawaban gak enaknya, emang orang lain peduli dari dulu. Padahal dulu di Agak tahun jahat. sekitar 2010 2011 itu sempat enggak 2000-an lah. Itu sempat ada membludak lagi sampah dulu pernah ada sampah di Kota Bandung tuh yang Ya karena Lui Gajah itu ya. iya, itu dulu meledak lebih dan gajah. Itu belum ada. Ya sebenarnya kalau apa namanya ya itu permasalahan tiap daerah begitu. Jadi TPA itu siklusnya begitu, numpuk, meledak, pindah, numpuk, meledak, pindah. Jadi mau sampai kapan? Jadilah mulai dari sekarang. Iya. Jadi buat sobat Komsos yang nonton episode kali ini, jangan hanya oh iya bener, tapi nggak dilakuin. Tapi nggak dikerjain, Iya. buat apa? Mbak Ate bilang tadi bahwa yuk sekarang mulai burger, jangan mager. Kalau ada ember nganggur di rumah ya, Betul. gentong nganggur atau ada planter bag nganggur, ada lahan sedikit, lubangin deh. Kita mulai tanam-tanam tuh sampah organik kita, karena ternyata sampah organik itu efeknya lebih bahaya daripada sampah plastik. Betul banget. Oke, kalau gitu Mas Hendro thank you udah hadir sini, Mbak Ate thank you udah sharing ke sini. Semoga ini bisa bisa menyentil lah kita semua ya. Bukan hanya sobat Komsos tapi kita juga gitu kan, dan membantu gitu pastinya. Oke. Pamit ya. Oke. Kalau gitu sobat Komsos thank you ya udah nonton episode kali ini, dan semoga bermanfaat pastinya. Kita ketemu lagi di episode yang lain. Dadah. Hai.